Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatma Aryati dengan NPM 2259201013 yang akan menunjukkan bagaimana cara menganalisis dan menguraikan sebuah struktur dataset menggunakan metode eksplorasi data analisis atau EDA, yaitu sebuah proses analisis awal terhadap data untuk memahami karakteristik dengan bantuan visualisasi statistik. Sebelumnya kita melakukan analisis EDA, kita harus memiliki dataset terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita mencari dataset di Kaggle. Di sini saya menggunakan com. Nah, eh, di sini saya akan mendownload dataset COVID-19. Cara mendownloadnya di sini. Kemudian setelah terdownload, kita kita ekstrak filenya. Kemudian file yang berbentuk CSV ini setelah itu kita ekstrak berbentuk CSV. Kemudian kita cari di kode yang ada EDA-nya. Di sini saya sudah mengcopy kodenya ke Google Colabs. Dan langsung saja kita masuk ke codingan yang pertama. Di codingan pertama ini berfungsi untuk mengimpor library yang digunakan untuk memanipulasi data, komputasi matematis, analisis waktu, serta pembuatan visualisasi grafis berdasarkan data yang diolah. Kemudian yang kedua ini berfungsi untuk membaca file CSV dan memuatnya ke dalam program sebagai data frame pandas, yaitu menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk memverifikasi bahwa data telah dibaca dengan benar, dan untuk mendapatkan gambaran tentang isinya, dan fungsi membaca file CSV ke dalam data frame, menampilkan preview dari dataset untuk memastikan data diimpor dengan benar. Untuk codingan selanjutnya ini digunakan untuk mendapatkan dimensi dari sebuah data frame, yaitu kolom dan baris. Selanjutnya, codingan ini untuk mendapatkan daftar nama kolom yang ada dalam data frame. Di sini nama kolom yang ada dalam data frame. Codingan selanjutnya ini digunakan untuk memberikan ringkasan informasi tentang data frame. Ini ringkasannya seperti ini. Dan selanjutnya, codingan ini untuk menghasilkan ringkasan statistik dari data frame. Dan codingan yang selanjutnya ini mendeteksi dan menghitung nilai yang hilang atau missing value dalam data frame. Oke, seperti ini indeksnya. Dan codingan selanjutnya ini digunakan untuk menganalisis kolom bernama dalam data frame. Mungkin ini nama daerahnya. Dan kalau codingan selanjutnya ini digunakan untuk menghapus kolom tertentu dari data frame. Nih. Seperti ini. Dan codingan selanjutnya ini digunakan untuk memilih kolom-kolom dari data frame DF India berdasarkan tipe data tertentu. Dan codingan yang selanjutnya ini digunakan untuk memilih kolom-kolom dari data frame yang memiliki tipe data tertentu dan dapat berfokus pada analisis data kategorikal atau teks dalam data frame yang seringkali diperlukan untuk pemrosesan data atau analisis lebih lanjut. Dan untuk codingan yang selanjutnya ini digunakan untuk menghitung jumlah kasus yang masih aktif dalam data frame. Seperti ini.
Dan untuk codingan selanjutnya ini berfungsi untuk menghitung total kasus terkonfirmasi, sembuh, aktif, dan meninggal dari data frame DF India, serta memvisualisasikan dalam bentuk grafik batang. Nih, nah ini grafik batangnya. Di grafik batang ini akan ditampilkan dengan 4 kategori, yaitu confirmed, crude, dead, dan aktif. Dan pada sumbu pada sumbu X dan jumlah total pada sumbu Y. Nih, jumlah totalnya sumbu Y yang ke atas. Masing-masing batang menunjukkan total kasus untuk setiap kategori, memberikan visualisasi yang jelas mengenai data seperti ini. Dan selanjutnya, codingan ini dapat menganalisis dan memvisualisasikan data kematian berdasarkan negara bagian, sehingga memudahkan dalam pemahaman dampak penyakit di berbagai wilayah. Eh, ini ini grafik batangnya yang menunjukkan 10 negara bagian dengan jumlah kematian tertinggi. Di sini ada 10 negara dengan jumlah kematian tertinggi. Sumbu X ini berisi nama negara, bagian, dan sumbu Y menunjukkan jumlah kematian. Grafik ini memvisualisasikan yang jelas mengenai data kematian berdasarkan wilayah. Dan di sini data yang tertinggi ada di Maharashtra. Dan yang terakhir yaitu ini. Di sini total kasus terkonfirmasi hingga tanggal terbaru. Di sini ada grafiknya. Hingga tanggal terbaru itu ada di 32 juta 36.511 dan total sembuh hingga tanggal terbaru yaitu 31.220.981 dan total kematiannya hingga tanggal terbaru yaitu 429.179. Dan ini untuk 5 negara bagian dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 tertinggi. Nah, di sini ada di Maharashtra yang pertama dan kesimpulan utama dari hasil ini yaitu hingga tanggal terbaru India memiliki 36.511 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, 31.220.981 kasus sembuh dan ada 429.179 kematian. Yang kedua yaitu Maharashtra adalah negara bagian dengan kasus terkonfirmasi tertinggi, diikuti oleh Kerala dan Karnataka. Yang ketiga, jumlah kasus sembuh sangat tinggi, mencerminkan upaya pemulihan di seluruh negara. Yang keempat, tingkat kematian, meskipun lebih rendah dari kasus terkonfirmasi, masih cukup signifikan, menunjukkan betapa seriusnya pandemi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.